Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam pola bilangan. Oke, Nana, kita mulai dari pola bilangan asli. Kita lihat dulu, ini adalah polanya. Ya, kita tahu bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga kita bisa nyatakan untuk bilangan asli pertama atau suku pertama atau U1 di sini adalah 1, kemudian suku kedua atau U2 adalah 2, suku ketiga atau U3 adalah 3, dan suku keempat adalah 4. Sehingga untuk rumus pola bilangan asli selanjutnya bisa dinyatakan sebagai UN sama dengan N. Jadi N di sini merupakan barisan bilangan asli. Oke, Nana, kita lanjutkan. Yang kedua adalah pola bilangan genap. Kita lihat dulu, ini adalah polanya. Ya, bilangan genap kita tahu mulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sehingga bisa dinyatakan untuk suku pertama atau U1-nya adalah 2, suku kedua atau U2-nya 4, suku ketiganya atau U3-nya 6, dan U4-nya adalah 8. Nah, untuk U1, U2, U3, dan U4 bisa dinyatakan seperti ini. Ya, ini polanya adalah 2 kali 1, 2 kali 2, dan seterusnya. Sehingga untuk bilangan genap berikutnya bisa dinyatakan sebagai UN sama dengan 2 kali N. Ya, jadi N-nya adalah diambil dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya adalah N. Sehingga rumus untuk pola bilangan genap adalah 2 kali N atau 2N. Oke, Nana, kita lanjut. Yang ketiga adalah pola bilangan ganjil. Kita lihat dulu, ini adalah polanya. Ya, kita tahu bilangan ganjil mulai dari suku pertamanya adalah 1, kemudian suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya adalah 7, dan bisa dinyatakan untuk suku pertamanya adalah 2 kali 1 kurang 1 ya. Dan berikutnya kita lihat yang kedua, ketiga, dan keempat sama ya. Jadi yang keempat adalah 2 kali 4 dikurang 1. Nah, berarti untuk bilangan ganjil berikutnya bisa dinyatakan sebagai UN sama dengan 2 kali N dikurang 1 atau 2N dikurang 1. Jadi kita lihat 2 ini adalah bilangan yang tetap. Ini juga sama ya, 1 juga bilangan tetap. Yang kita rubah adalah ini, 1, 2, 3, 4 kita nyatakan sebagai N. Jadi secara umum rumus untuk pola bilangan ganjil adalah 2N dikurang 1. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah pola bilangan persegi panjang. Kita lihat ini adalah bentuk polanya. Ya, bilangannya terdiri dari suku pertama adalah 2, suku kedua adalah 6, suku ketiga 12, dan suku keempat adalah 20. 2 bisa kita dapat dari 2 kali 1 ya. Kita hitung ini banyak noktahnya atau lingkaran hitamnya. Kemudian 6 dari 3 kali 2. Kemudian 12, 4 kali 3. 20 dari 5 kali 4 ya. Oke, jadi suku pertamanya tadi adalah 2. Suku keduanya 6, suku ketiganya 12, suku keempatnya 20.
Suku pertama bisa dinyatakan sebagai 1 kali 1 tambah 1 ya. Kemudian suku kedua ini 2 kali 2 tambah 1. Suku ketiga juga sama. Ya, sampai di sini suku keempat adalah 4 kali 4 tambah 1. Nah, berikutnya berarti UN-nya adalah kita tinggal ganti ini 1, 2, 3, 4 dengan N. Ini juga sama, kita ganti dengan N. Dan 1 di sini adalah bilangan tetap ya, atau konstan. Sehingga UN-nya adalah sama dengan N kali N tambah 1 atau oke, berarti N kali N-nya adalah N kuadrat. Kemudian N kali satunya adalah N ya, jadi N kuadrat ditambah N. Oke, jadi rumus umum untuk pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N kali N tambah 1 atau N ditambah N. Oke, anak-anak, kita lanjut. Yang kelima adalah pola bilangan segitiga. Kita lihat ini adalah bentuk polanya. Ya, bilangan pertama atau suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 6, dan suku keempatnya adalah 10. 3 ini kita dapat dari 2 tambah 1 ya. Kita tinggal menghitung banyak nokta atau lingkaran hitamnya. Kemudian 6 dari 3 tambah 2 tambah 1. 10 dari 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Oke, jadi suku pertamanya tadi 1. Suku keduanya adalah 3. Suku ketiganya 6. Suku keempatnya 10. Nah, pernyataannya adalah untuk suku pertama sama dengan 1 kali 1 tambah 1 bagi 2. Suku kedua, ya di sini kita ganti 2 kali 2 tambah 1 bagi 2. Demikian juga dengan suku ketiga dan seterusnya sampai suku keempat. Ya, didapat dari 4 kali 4 tambah 1 bagi 2. Jadi di sini tinggal diganti dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga didapat untuk suku ke N adalah N kali N tambah 1 bagi 2. Ya, N-nya didapat dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, dan 1 ini adalah bilangan tetap. Kemudian di sini kita kalikan N kali N-nya adalah N kuadrat dan N kali satunya adalah N. Jadi rumusnya bisa menggunakan ini ya, N kali N tambah 1 bagi 2, atau yang ini N kuadrat tambah N dibagi 2. Oke, anak-anak, jadi secara umum pola bilangan segitiga rumusnya adalah UN sama dengan N kali N tambah 1 bagi 2 atau N kuadrat ditambah N dibagi 2. Oke, yang selanjutnya yang keenam adalah pola bilangan persegi. Ini adalah bentuk polanya. Ya, bilangannya terdiri dari 1, 4, 9, 16 ya. Jadi cukup mudah anak-anak. Kita tinggal hitung ini banyak nokta atau lingkaran hitamnya. Tinggal 2 kali 2, kemudian ini 3 kali 3, ini 4 kali 4 ya. Jadi suku pertamanya adalah 1, yang kedua adalah 4, yang ketiga 9, yang keempat adalah 16. Dan ini adalah rumus untuk atau pernyataan untuk suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan selanjutnya berarti untuk suku ke N adalah rumusnya N pangkat 2 ya. Jadi secara umum rumus untuk pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat ya. N ini didapat dari 1, 2, 3, 4 dan nanti selanjutnya adalah N. Oke, anak-anak, kita lanjut. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Kita lihat ini adalah bentuk polanya. Ya, bilangan berikutnya kita tinggal menambahkan 2 bilangan di atasnya seperti ini. 1 tambah 1 ya, jadi 2. Kemudian kita tambahkan bilangan depan dan belakangnya dengan 1.
Berikutnya lagi 1 tambah 2, kemudian 2 tambah 1, depan dan belakang ditambah 1. Ya, berapa anak-anak habis ini? Ya, 4 ya. Kemudian 6. Ya, 4 dan depan belakang tambahkan 1. Ya, berikutnya lagi berapa? Ya, 5, kemudian 10. Ya, 10, 5 dan jangan lupa angka depan dan belakangnya ditambahkan 1. Bisa ya anak-anak ya? Jadi untuk bilangan berikutnya kalian tinggal menambahkan 2 bilangan di atasnya. Oke, berarti di sini untuk suku pertamanya adalah 1 tambah 1 yaitu 2. Kemudian suku keduanya yaitu 4 dari 1 tambah 2 tambah 1. Dan berikutnya ya, suku ketiganya 8, suku keempatnya 16, suku kelimanya 32 ya. Jadi tinggal menambahkan bilangan-bilangan ini ya. Oke, berarti suku pertamanya didapat 2 pangkat 1, suku keduanya 2 pangkat 2, suku ketiganya 2 pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga bisa dinyatakan untuk suku berikutnya atau UN-nya adalah 2 pangkat N ya. N ini dapat dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi secara umum, rumus untuk pola bilangan segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan bilangan ganjil dan persegi panjang yang ke-40. Ya, kita tahu rumus untuk bilangan ganjil adalah 2n kurang 1 ya. Kita ubah di sini n-nya dengan 40 sehingga didapat 2 kali 40 kurang 1 yaitu 80 kurang 1. Sehingga suku ke-40 atau bilangan ganjil ke-40 adalah 79. Berikutnya bilangan persegi panjang ya. Tadi rumusnya adalah n kuadrat tambah n. Kita ganti n-nya dengan 40 ya. Jadi suku ke-40-nya 40 kuadrat ditambah 40, 1600 tambah 40. Oke, jadi didapat suku ke-40 atau bilangan persegi panjang yang ke-40 adalah 140. Ya, jadi dengan menggunakan rumus atau pola umum ini kita bisa dengan mudah menentukan suku berikutnya. Demikian anak-anak penjelasan Ibu ya tentang macam-macam pola bilangan dan rumusnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan ikuti terus video Ibu ya, karena kita masih melanjutkan membahas pola bilangan berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.